Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 7 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa Engkau sudah merancangkan kehidupan kami dengan hasil sebuah keindahan yang seringkali kami tidak dimengerti. Tatkala kami belajar bagaimana berpikir dengan cara kami dan tidak berpikir dengan cara Tuhan, melihat dengan cara kami dan tidak melihat dengan cara Tuhan. Kami mau belajar memahami apa yang dimaksud dengan indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, indah pada waktunya. Di dalam kehidupan kita, kita seringkali mengalami perjalanan-perjalanan hidup yang seakan-akan melewati kegelapan. Namun di dalam iman percaya, kita tahu di penghujungnya nanti adalah terang benderang. Kita melewati kerumitan, namun kita di dalam iman percaya kita tahu bahwa di setiap kerumitan Tuhan sedang memberikan kepada kami sebuah pengalaman perjalanan hidup yang membawa kepada pengalaman-pengalaman yang penuh dengan manfaat dan pengalaman yang berharga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, indah pada waktunya. Alkitab mencatat ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau berbicara tentang indah pada waktunya, berarti ada waktu-waktu di mana keindahan itu terbukti, ternyata dirasakan, dan kita kemudian bersorak, bertepuk tangan untuk keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun karena disebut dengan pada waktunya, maka ada waktu-waktu di mana keindahan itu belum terlihat, belum dirasakan, belum didapatkan. Kita boleh menyebut bahwa untuk mencapai sesuatu yang indah pada waktunya, itu yang disebut dengan proses. Itu yang disebut dengan proses. Kalau kita belajar sebuah pengalaman yang sangat sederhana, yang kita belajar dalam kehidupan anak-anak sekolah di dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana disebut dengan proses metamorfosis. Perubahan ulat kepompong yang menjadi kupu-kupu, dan itu kemudian dijadikan sebuah lagu. Persahabatan bagi kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagi kepompong, hal yang tidak mudah berubah menjadi indah. Itu syair dari lagu tentang persahabatan bagaikan kepompong. Mengubah kepompong menjadi ulat, mengubah ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Mengubah yang tidak mudah kemudian berubah menjadi indah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh mempelajari setiap jalan kehidupan kita yang sangat sulit, yang terjal, yang berkelok, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan rintangan, di dalam iman percaya kita tahu bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Namun tatkala kita sulit menyelami, kenapa Tuhan seakan-akan tidak indah? Alkitab mencatat, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dalam keterbatasan pandangan kita, dalam kekurang pengetahuan kita, di dalam ketidakmampuan kita mengerti tentang rencana-rencana Allah secara menyeluruh. Karena kita sulit untuk bisa memahami yang dikatakan dalam firman Tuhan, menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai kepada akhir. Mari kita belajar perkara-perkara sederhana dalam dunia pendidikan kepada anak-anak.
Anak-anak akan sulit memahami waktu kita coba ingat-ingat semasa kecil. Mengapa orang tua seakan-akan menyusahkan saya? Mengapa orang tua seakan-akan menekan saya? Mengapa orang tua mengajarkan saya harus bangun lebih pagi, sementara saya senangnya itu bangun lebih siang? Mengapa orang tua kemudian membatasi jam bermain saya? Mengapa orang tua kemudian melarang saya berpacaran? Dan seterusnya. Karena di dalam pikiran orang tua ada sebuah rancangan yang baik. Orang tua mengambil sebagian kesenangan kita di masa kecil karena ada kesenangan yang jauh lebih agung, lebih mulia di masa dewasa yang akan kita raih dan kita akan dapatkan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kemudahan yang terlalu dini didapatkan itu akan menjadi kesukaran di masa dewasa. Kesukaran yang sedini mungkin itu dilalui oleh kita, dipelajari oleh kita, dihadapi oleh kita, itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di masa dewasa kita nanti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak anak-anak yang ingin berhenti sekolah kalau ingin memilih akan kemauannya dia. Dan tidak ada orang tua yang akan menyetujui anak berhenti sekolah kalau punya kesempatan untuk bersekolah. Namun anak-anak, sekolah itu tidak menyenangkan. Sekolah itu harus bertemu dengan PR. Sekolah itu bertemu dengan ujian. Sekolah itu berhadapan dengan guru yang tidak disukai. Pelajaran yang tidak disukai. Kehidupan ini adalah sebuah sekolah yang terkadang kita tidak sukai, yang terkadang kita tidak mau masuk ke dalamnya, yang terkadang kita ingin lari, kita juga tidak ingin ada yang namanya ujian. Itulah kehidupan. Kehidupan ini berhadapan dengan ujian-ujian, kehidupan ini berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kehidupan ini bertemu dengan orang-orang yang kita tidak sukai, yang kita tidak bisa memilih, harus terus bertemu dengan orang yang bersangkutan, dengan guru yang bersangkutan. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, kalau kita memahami hidup ini adalah sebuah sekolah kehidupan. Dan sekolah itu tatkala kita sanggup untuk melaluinya, kita melewatinya, maka kita akan meraih keindahan yang disebut dengan indah pada waktunya. Sahabat seperjalanan, tidak ada perkara yang sia-sia yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Baik pengalaman diterima ataupun pengalaman ditolak. Baik pengalaman berhasil maupun pengalaman gagal yang kita harus lalui. Dan itu akan menjadi sebuah rangkaian indah yang kemudian membentuk kita semacam pasal yang terhubung satu dengan yang lain. Yang kita tidak tahu mengapa pasal ini ada warna hitam. Mengapa pasal ini ada bentuk-bentuk yang saya tidak sukai. Sewaktu kita memandang sepenggal-sepenggal, kita sulit memahami rancangan indah yang datang dari Tuhan. Namun sewaktu kita memahami ada rancangan besar yang Tuhan tahu gambar besarnya dan saya tidak tahu gambar besarnya, dan saya belajar taat kepada gambar besar yang sudah Tuhan rancangkan, dan kami akan melihat bagaimana kehidupan kami itu dirancang indah pada waktunya suatu hari nanti. Firman Tuhan berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai kepada akhir. Biarlah ya Tuhan, kami mau belajar untuk belajar memahami hal-hal yang pekerjaan Allah yang dilakukan kepada hidup kami dari awal sampai akhir, dan kami memahami semuanya itu akan indah pada waktunya dan baik buat kehidupan kami. Mari kita berdoa sahabat seperjalanan. Bapa yang di dalam surga, berkati setiap sahabat seperjalanan untuk bisa memahami setiap pengalaman hidup, lika-liku naik turun, gelap terang, lancar dan terhambat, semuanya ada dalam rancangan Tuhan, dan kami mau belajar taat kepada rencana dan juga rancangan Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Indah pada waktunya.